Sekarang kita di chapter 113 dengan judul menghadapi pertarungan sengit dan perjalanan yang heboh. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah tak ada informasi dari dokumen biara, yang mana ini membuktikan betapa misteriusnya monumen Dewi, dan dapat disimpulkan kalau tak ada satupun literasi yang membahasnya di dunia. Namun mereka tetap optimis dan melanjutkan pencariannya. Himmel lalu menyarankan untuk fokus mencari cerita rakyat yang membahas sihir Dewi. Himmel menyarankan untuk berkeliling di desa-desa pegunungan tinggi utara guna bertanya dan mencari cerita rakyat serta legenda yang berkaitan. Aizen lalu tampak sangat bersemangat, sambil mengangkat kedua tangan dan memamerkan ototnya. Ia mengatakan, "Aku jago wawancara." Haiter mengomentari pose Aizen dan menyebutnya otak otot. Lalu Frieren mengatakan kalau untuk menelusuri desa-desa di utara, mereka memang butuh otot yang kuat. Desa-desa di utara sangat unik dan beragam. Mereka membuat pemukiman di tempat-tempat ekstrim sebagai pertahanan dari serangan monster. Himmel membenarkan, mengatakan kalau desa-desa utara sangat sulit dijangkau. Mereka bermukim di tebing yang curam, di bawah ngarai, dan ada juga yang di tengah pulau. Benar sekali, aku bahkan terkejut saat melihat pemukiman di dalam gua, kata Aizen. Frieren menyela dan mengatakan kalau bukannya itu biasa bagi Duart. Aizen melotot ke Frieren, berkata, "Kau kira kami ini apa? Memang benar banyak dari kami yang bekerja sebagai penambang, tapi pemukiman kami masih tetap normal, kami juga terganggu tanpa sinar matahari." Sementara Aizen dan Himmel bersemangat, Haiter terlihat sangat pesimis dan frustasi, membayangkan kalau tenaganya pasti tidak akan cukup. Himmel menghiburnya dan mengatakan kalau mereka bisa menikmati sake lokal sambil mencari informasi. Tiba-tiba Haiter menjadi sangat bersemangat dan bergegas mengajak semuanya untuk berangkat mencari informasi. "Dasar pendeta gadungan," kata Frieren mengejek. Singkat cerita, mereka mengunjungi beberapa desa dan terus mencari informasi, walaupun hasilnya nihil. Kini mereka berada di sebuah bar di suatu desa. Haiter terlihat sangat mabuk dan Himmel menegurnya dan mengajaknya untuk melanjutkan pencarian. Haiter yang sedang mabuk berkata, "Kau tidak sopan, aku sedang bertanya ke master." Himmel bertanya ke bartender di depan Haiter dan ia mengatakan tidak tahu. Si bartender lalu meminta Himmel untuk membawa Haiter pergi, karena dia akan segera tutup. Himmel menyeret Haiter yang mabuk berat dan segera membawanya pergi. Sesaat sebelum keluar, si bartender teringat sesuatu. Ia mengatakan pernah mendengar rumor. Katanya pernah ditemukan reruntuhan di kedalaman hutan bagian selatan dari desa ini. "Aku mendengarnya dari kelompok petualang yang ingin ke sana. Konon di sana terdapat gereja tua. Mungkin saja ada dokumen yang kalian cari," kata si bartender. Himmel terlihat kurang antusias karena menurutnya jika informasi tersebut dari petualang, berarti mereka telah menjelajahinya, yang artinya mereka telah mengambil barang berharga di sana. Namun si bartender menyela dan memberitahu Himmel kalau tidak perlu khawatir karena kelompok petualang yang dimaksud tidak pernah kembali lagi sejak mereka berangkat ke sana, dan Himmel memutuskan untuk berangkat ke sana. Keesokan harinya parti pahlawan telah sampai di reruntuhan. Mereka melihat dari kejauhan sebuah kota yang cukup luas menjadi reruntuhan. Himmel menyebutnya sedikit menakutkan dan berkata ke Haiter yang masih sedang mabuk untuk bersiap. Himmel menanyakan hasil dari deteksi sihir Frieren, dan Frieren mengatakan kalau itu tidak perlu karena di sana, di atas menara lonceng monsternya sudah terlihat jelas. Himmel menyebut kalau itu adalah Imperial Prison Dragon, naga terkuat di dataran tinggi utara. Frieren menyebut kalau wilayah ini adalah wilayah naga tersebut, dan karena itu tidak ada monster lain di sini. Frieren lalu meminta Himmel untuk mengamati lebih lanjut, tapi tidak boleh melebihi jarak ini karena naga itu akan menyadarinya. Namun ternyata si naga telah menyadari keberadaan parti pahlawan. Si naga lalu mengeluarkan semburan api dari jarak yang cukup jauh. Haiter terkejut, tapi bukan dari serangan naganya, melainkan karena sihir pertahanan Frieren yang mampu menahannya. Frieren lalu menyarankan untuk segera mundur dari sana, namun dalam waktu singkat itu, Himmel telah menyelesaikan strateginya. Ia meminta Aizen untuk menarik perhatian musuh dan dia bersama dengan Frieren akan menyerang dari samping. Haiter yang sedang mabuk diminta menjadi pendukung dari belakang. Mereka memulai serangan, panel pertarungan tidak ditampilkan. Si naga terlihat menyerang Aizen dan ditahan dengan kapaknya, lalu Frieren muncul dari samping, menyerang dengan sihir, dan serangan terakhir didaratkan oleh hero Himmel dengan satu serangan telak ke arah leher. "Ya, kita menang," teriak Himmel yang tampak sangat bahagia. Himmel mendapatkan luka di baunya dan segera diobati oleh Haiter. Yang aneh di situasi ini adalah Haiter yang tampak lebih menderita daripada Himmel. "Bagaimana dengan serangan terakhirku tadi? Terlihat keren kan?" tanya Himmel dengan senyum sombong kekanak-kanakan. Aizen menjawab, "Kalau salah satu langkah saja kita sudah tamat." Aura pahlawan Himmel keluar di penutup chapter ini. Ia berkata, "Kemenangan ini berkat kalian semua, kalian hebat." Aizen hanya tersipu malu sambil memegang kepalanya sementara Haiter
Haiter meminta agar Himmel jangan banyak bergerak saat sedang diobati. Himmel lalu mendekati Frieren dan berkata kepadanya kalau sekarang Frieren sudah berubah dan tidak ragu-ragu lagi. Karena banyak hal yang telah terjadi dan aku juga lebih kuat sekarang. Aku juga mulai memiliki murid, jawab Frieren dengan datar. Himmel mengatakan kalau muridnya dapat tenang jika Frieren adalah gurunya. Lalu mereka menjelajahi reruntuhan dan di sana diperlihatkan Frieren kembali tertelan oleh mimik. Situasi ini membuat Himmel ingin menarik kembali kata-kata yang sebelumnya digunakan memuji Frieren. Chapter 114. Cerita kali ini berpusat pada Himmel dan pahlawan palsunya. Cerita dimulai dengan melanjutkan perjalanan setelah menjelajahi reruntuhan kota. Mereka kembali tidak menemukan apapun dalam pencariannya di sini. Aizen menganggap yang mereka lakukan sia-sia, yang dibalas Himmel dengan mengatakan kalau itu tidak benar, kita telah mengalahkan Imperial Prison Dragon dan bertambah lagi satu wilayah yang jadi damai. Itu tidaklah sia-sia, katanya. Itu dibenarkan oleh Haiter. Lalu Himmel dengan semangat sambil menunjukkan pose heroiknya berkata, kalau begitu, ayo kita menuju desa selanjutnya. Aizen tiba-tiba menyadari kalau mereka kehilangan satu orang. Ternyata Frieren tidak ada bersama mereka. Mereka kembali untuk mencari Frieren dan ternyata Frieren kembali tertelan oleh mimik. Panel berganti, parti pahlawan melanjutkan pencarian. Mereka terlihat mengunjungi beberapa pemukiman, mencari tahu legenda atau cerita rakyat, ataupun membaca kitab-kitab di perpustakaan dan tak lupa Haiter yang mabuk-mabukan di tiap tempat yang dilaluinya. Lalu sampailah mereka di sebuah desa, yang mana desa tersebut adalah desa yang baru dibentuk. Belum ada legenda ataupun cerita rakyat di desa tersebut, apalagi informasi mengenai monumen Dewi. Tapi kepala desa itu menyarankan parti pahlawan untuk bertanya ke seorang Duart di desa itu, yang mungkin saja punya informasi. Ia adalah Duart yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan merupakan seorang pandai besi. Parti pahlawan menuju rumah Kizel. Apakah kamu Kizel, sapa Himmel melihat seorang Duart sedang menempa pedang. Duart itu mengkonfirmasi kalau benar, lalu menegur Himmel yang dianggap tidak mempunyai sopan santun karena tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Himmel meminta maaf lalu memperkenalkan diri. Aku adalah pahlawan Himmel. Kizel mengajak mereka masuk dan berkata, pahlawan Himmel yang itu ya? Himmel terkejut karena Duart itu mengenalnya. Kizel lalu menjelaskan kalau semakin kau pergi jauh ke utara, maka kerusakan yang ditimbulkan pasukan Raja Iblis semakin parah. Rumor akan datangnya sebuah harapan pun dengan mudah tersebar. Memukul mundur Aura de Guillotine dan kau juga mengalahkan Bos de Immortal. Wilayah yang kau selamatkan sudah tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang tidak mengenalmu di desa ini. Setelah mendengar banyak pujian itu, Himmel yang narsistik menunjukkan pose sumringahnya. Ia berbicara seperti seorang idol. Aku tidak melakukan hal sehebat itu. Himmel benar-benar terbawa suasana. Haiter meminta Kizel berhenti memujinya karena Himmel akan semakin terbawa suasana. Kizel tertawa dan tidak menyangka kalau ternyata Himmel tidak seperti yang dirumorkan. Frieren lalu bertanya, apakah Kizel punya informasi mengenai monumen Dewi? Dan ternyata Kizel juga tak punya informasi. Tetapi Kizel memberi petunjuk yang mana di rumah kepala desa tempat ia tinggal dulu terdapat dokumen dengan informasi mengenai sihir Dewi. Haiter lalu memintanya menunjukkan di mana lokasi rumah tersebut. Kizel ingin memberitahu rumah itu, tapi ia meminta untuk melihat lebih dulu pedang dari pahlawan Himmel. Ia ingin melihat pedang pahlawan secara langsung. Himmel lalu memberikan pedangnya. Setelah memeriksanya sebentar, Kizel terlihat sangat terkejut. Himmel lalu memberitahunya kalau itu hanyalah replika. Tapi Kizel ternyata tahu kalau itu palsu. Ternyata yang membuatnya terkejut adalah karena pedang itu adalah buatannya. Ini adalah pedang yang kubuat saat aku baru saja menjadi pandai besi. Seorang pedagang dari ibu kota yang memesannya, katanya. Kizel lalu bertanya, di mana Himmel mendapatkan pedang itu? Himmel memberitahunya kalau ia mendapatkannya saat masih kecil di desa perbatasan pusat. Seorang pedagang keliling memberikannya setelah mengalahkan beberapa monster. Kizel tidak menyangka pedangnya terbawa sejauh itu. Ia menganggap pedangnya cukup malang, tapi pada akhirnya ia kembali kepadanya. Kizel lalu meminta Himmel memilih pedang apapun yang dia mau sebagai bentuk terima kasih karena telah membawa pedang itu kembali. Kizel mengatakan kalau pedang ini adalah pedang yang dibuat menyerupai pedang pahlawan dan seharusnya menjadi milik kolektor pedang. Tapi karena sebuah kesalahan pedang ini malah jatuh ke pahlawan dan melakukan perjalanan dengannya, seolah ini adalah pedang pahlawan yang asli. Pedang ini pasti menikmatinya. Terima kasih Himmel karena sudah membawanya sejauh ini. Himmel menjawab, kata-kata itu masih terlalu cepat Kizel. Pedang ini sudah menjadi partnerku dan aku akan membawanya sampai aku mengalahkan Raja Iblis. Kizel hanya berkata, jadi begitu. Pedang ini sudah terlihat tumpul, aku akan mengasahnya terlebih dahulu. Setelah mengasahnya dan setelah semua urusan di sana selesai, Kizel menunjukkan jalan menuju rumah kepala desa, yang dimaksudnya, Kizel juga memperingatkan agar mereka berhati-hati karena di sana banyak monster. Sambil tersenyum Himmel mengatakan, kalau itulah yang aku harapkan. Panel akhir memperlihatkan Himmel berada di sebuah kota tak berpenghuni, melawan monster dan menebas mereka dengan pedang. Dengan pose pahlawan berpedang, Himmel berkata, selangkah lagi,
aku dapat membuka jalan bagi kedamaian dengan pedang ini.